Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCI, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCI, dari komunitas SCI Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema Datang kepada Keterangan Kehidupan. Suatu malam dalam perjalanan dari Bengkulu ke Palembang, saya menabrak tong yang biasa digunakan di TPR, tempat pemungutan retribusi. Tong itu terpelanting jauh. Tiba-tiba ada suara orang yang berteriak. Untunglah tong itu tidak mengenai orang itu. Orang itu kaget mendengar bunyi tabrakan. Mengapa saya menabrak tong itu? Karena malam itu sangat gelap dan berkabut. Jadi tong yang berwarna putih itu tidak tampak sama sekali. Yang tampak hanyalah warna kabut. Saya tetap mengendalikan kendaraan saya. Tidak ada kerusakan pada mobil saya. Perjalanan kami lanjutkan. Namun hati ini terus berdebar-debar. Ada perasaan bersalah. Hati ini tidak tenang. Meski begitu, hal itu tidak mempengaruhi saya dalam mengemudikan mobil di tikungan-tikungan tajam dari Curug ke Lubuk Linggau. Meski ada perasaan bersalah, saya berusaha untuk mengampuni diri sendiri. Habis, di TPR itu tidak diberi tanda-tanda yang jelas. Tidak ada lampu yang bisa menjadi tanda untuk menghindari tabrakan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, manusia sering mengalami kegelapan dalam hidup. Di saat-saat seperti itu, ada saja perbuatan salah yang dapat menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Setitik terang akan dapat membantu manusia dalam menempuh perjalanan hidupnya dengan lebih baik. Karena itu, manusia mesti selalu mengasihi dirinya dengan terang. Terang itu mampu menyinari hidup manusia. Dengan demikian, manusia mengalami semangat dalam hidupnya. Namun, terang yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Dia memberi kita petunjuk yang jelas kemana kita harus melangkah. Soalnya adalah manusia sering tidak mau mengikuti terang yang berasal dari Tuhan itu. Manusia mencari terangnya sendiri. Manusia mencari dan menemukan jalannya sendiri. Akibatnya, manusia mengalami kesesatan dalam hidup ini. Manusia bahkan terperosok ke dalam jurang yang dibuatnya sendiri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah tadi menunjukkan bahwa kegelapan itu dapat menghancurkan diri dan sesama. Terang itu tidak ada, atau ada terang, tetapi bukan terang yang berasal dari Tuhan. Terang yang dibuat untuk kesenangan diri sendiri. Karena itu, kita butuh terang yang berasal dari Tuhan. Dalam salah satu pengajarannya, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang yang sejati. Barang siapa datang kepadanya akan menemukan keselamatan dalam hidupnya. Dia akan membawa manusia kepada kehidupan abadi. Orang yang tidak datang kepadanya akan menemukan kegelapan dalam hidupnya. Artinya,
Keselamatan tidak terjadi dalam diri orang itu. Yesus datang untuk membawa semua orang kepada keselamatan. Ia memberikan jaminan kepada manusia untuk senantiasa berjalan dalam terang yang telah dibawanya itu. Karena itu, sebagai orang beriman, kita mesti senantiasa mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Yesus mampu memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Kegelapan akan hilang lenyap. Yang ada hanya terang yang berasal dari dirinya. Mari kita berusaha untuk selalu datang kepada terang yang berasal dari Yesus itu. Dengan demikian kita akan menemukan keselamatan yang berasal daripadanya. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.